الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال في كتابه بداية الهداية باب آداب الوضوء فإذا فرغت من الاستنجاء فلا تترك السواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب ومسخطة للشيطان وصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك ثم اجلس للوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa mulai atau melanjutkan kembali rutinan daripada kajian bulanan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kitab yang beliau karang dengan tujuan agar seharian kita mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah di bab sebelumnya Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan adab-adab sunnah-sunnah yang harus kita lakukan ketika kita beristinja. Sekarang beliau akan menyebutkan bab adabil wudu, adab-adab wudu. Cuman yang disebutkan sama Imam Ghazali ini adab, masuklah di adab tersebut sunnah dan kewajiban. Jadi beliau menyebutnya adab, bab tentang adab wudu. Tapi masuk di dalam bab adab ini atau kalimat adab ini kan, kalau adab itu lebih identik dengan sesuatu yang sunnah, ya, sesuatu yang sunnah. Artinya boleh kita lakukan, boleh tidak kita lakukan. Akan tetapi khusus di kitab beliau ini, ketika beliau menyebutkan kalimat adab, di situ beliau suka menggabungkan antara yang sunnah dan yang wajib. Jadi bakal kita dengar nanti di adab, bab adab wudu ini, yang sunnah dan yang wajib. Jadi beliau akan menyebutkan dari awal proses wudu sampai akhir.
Ya, tentunya dalam proses wudu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada furudul wudu 6, yang wajib cuman 6. Ya, niat, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki dan tertib urut yang kita lakukan tadi. Itu yang wajib dalam ibadah wudu. Sisanya sun. Sama beliau disebutkan semua di sini. Nah, jadi beliau akan mulai dari proses pertama dalam ibadah wudu. Dari yang sunnah, baru masuk wajib. Nah, nanti di selang-selang wajib ini ada yang sunnah beliau sebutkan. Sampai selesai ibadah wudu. Makanya kitab ini memang mengajarkan kita untuk mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita itu sama beliau digiring untuk mengamalkan sunnah Nabi. Fa idza faraghta minal istinja fala tatrukis siwak. Jadi beliau kan nasihati kita atau giring kita dari bangun tidur. Kalau kita ingat pembahasan di awal kitab ini adab-adab ketika bangun tidur. Setelah bangun tidur, adab memakai pakaian. Ada doanya, doa bangun tidur sudah disebutkan, doa pakaian sudah disebutkan. Kemudian setelah memakai pakaian, masuk kamar mandi. Sudah disebutkan sama beliau. Apa saja sunnah masuk kamar mandi, doanya, keluar kamar mandi, bagaimana kita ketika istinja, cebok, semua sudah disebutkan sama beliau. Nah, sekarang beliau memulai ibadah wudhu. Kalau sudah istinja berarti tinggal wudhu. Nah, mulailah kita wudhu. Makanya kata beliau, fa idza faragta minal istinja. Kalau kamu sudah selesai istinja, membersihkan najis dari dirimu, mulai wudhu. Fala tatrukis siwak. Jangan tinggalkan siwak. Siwak itu ini apa? Lagi terbawa alhamdulillah. Siwak. Ini banyak jualannya. Banyak jualannya. Di dusun ada insyaallah. Ada tak jualannya? Hah? Ini banyak jualannya, Pak. Beli, Pak. Ini cuma 10.000 mungkin atau 15.000 beli. Tapi pahalanya besar. Dan kalau bisa jangan sikok belinya. Soalnya kalau sikok belinya hilang sudah wassalam. Karena ini barang cepat dia hilang. Cepat hilang. Kalau rokok lama hilang ya. Atau tidak bakal hilang. Dijaga. Kalau siwak cepat hilang. Nah, jadi kalau kita sanggup beli rokok, kenapa kita tidak sanggup beli beli rokok habis-habisan tiap hari? Ini kita tidak bahas hukum rokok. Tapi beli siwak, pelit, jangan. Yang rokok ngikuti pendapatnya, keyakinannya silahkan merokok, tapi jangan lepaskan siwak. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau bapak beli 3, tidak sampai 50.000. Kalau udah kati, nitip sama yang galak ke Palembang. Di Palembang banyak siwak ini. Satu mungkin 12, ya mungkin paling mahal 15 lah. Pajaknya itu kami tidak tahu juga. Paling mahal mungkin, atau mungkin tidak sampai. Mungkin tidak sampai, tergantung varian harganya itu. Beli 3. Pakai 1 buat di gamis misalkan. Untuk pakaian kalau ke masjid atau pakaian sholat. Satu lagi misalkan letakkan di tempat mihrab rumah atau tempat sholat rumah. Biar jadi yang di kantong tidak betul-betul dari kantong. Biarlah yang di rumah khusus untuk di rumah. Karena barang ini cepat hilang. Kalau cuma satu, makin buat di masjid, makin buat di rumah, itu tidak lama bakal hilang. Ini sepele kayaknya. Siwak ini kan ini dari Arab. Ini dari akar pohon yang nama pohonnya arok. Sebetulnya siwak itu, menggunakan siwak itu bebas. Yang penting dengan sesuatu yang kasar. Jadi misalkan
ujung baju kita itu bisa kita jadikan siwak. Jadi kalau bapak belum punya siwak ini, pas mau sholat ini atau ini dikit weh, niatkan pakai siwak, cukup cukup atau ujung serbannya cukup. Pokoknya dengan sesuatu yang kasar, maka sudah menggantikan posisi siwak. Cuman kurang afdol. Yang afdol itu pakai ini akar dari pohon arok. Nama pohonnya arok. Kenapa ini yang afdol? Karena ini yang dipakai sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pakai siwak dari akar pohon arok. Akar pohon, Pak. Jadi kalau kita waktu di Saudi kalau beli langsung di petani, istilahnya petani kan begitu. Yang pulaan langsung dari pohonnya itu masih kadang masih ada yang bertanah-tanah nempel, masih bau tanah. Karena memang dia akar. Manfaatnya banyak. Siwak ini manfaatnya banyak, mencerdaskan otak. Siwak mencerdaskan otak, menguatkan gigi dan gusi. Siwak disebutkan di sini matharatun lil fam. Kata Imam Ghazali, siwak ini mensucikan mulut kita, membuat mulut kita tidak terlalu bau istilah. Pakai siwak. Wa mardatun lirabbi, dan mendapatkan keridhaan Allah. Dengan hal yang sepele ini kayaknya kecil, tapi kita dapat keridhaan dari Allah. Kenapa kita dapat keridhaan dari Allah? Karena kita mengamalkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maskhatatun lisyaitan, dan membuat setan murka. Ini jadi Pak, pakai siwak ini kita dapat ridhonya Allah dan kita buat setan marah. Setan itu musuh kita. Kita buat setan marah, berarti kita menang dari setan. Cuman pakai siwak. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa rahasianya? Kok cuman pakai siwak dapat keridhaan Allah, setan marah? Taruhlah kalau keridhaan Allah, gampang setan nggak mau marah juga mau pakai siwak. Karena orang yang pakai siwak, perhatian dengan siwak, selalu setiap aktivitasnya dia awali dengan siwak, berarti insya Allah tanda orang yang cinta kepada Nabi, yang mau mengikuti sunnah Nabi, yang jadi pikirannya apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu orang yang paling tidak didemeni sama saya. Jadi ketika ada orang yang siwak saja dia ikuti sunnah Nabi, berarti insya Allah yang lain juga dia ikuti. Ketika Bani Adam, umat manusia mengikuti sunnah Nabi, dapat keridhaan Allah, setan hasud, iri. Setan itu kan makhluk yang paling irian. Itu setan. Paling hasud setan. Makanya jangan sampai kita kena penyakit hasud. Karena penyakit hasud, penyakit sombong, penyakit irian, itu dua penyakit yang pertama kali dibuktikan atau diceritakan oleh Allah dari setan. Iblis itu pertama kali makhluk yang sombong, pertama kali makhluk yang irian. Sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Iri, kenapa Adam lebih mulia daripada aku? Nah, ketika kita pakai siwak, dapat keridhaan Allah, iri setan, iblis. Ini manusia umurnya baru, cuman maki kayu itu dapat keridhaan Allah. Sedangkan aku dapat laknatnya Allah. Nah, iri dia. Dia marah. Makanya kata beliau, ini beliau kutip dari hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya
Pakai siwak, Allah ridho. Ketika Allah ridho kepada kita, setan iri, hasud, dongkol dia. Ini orang dapat keridhaan Allah gara-gara pakai siwak. Cuman pakai siwak dapat keridhaan Allah. Jadi faidah, manfaat yang kita dapatkan di dalam menggunakan siwak itu banyak sekali. Tadi menguatkan gusi, mencerdaskan otak. Bahkan kalau siwaknya itu baru, kulitnya itu dikunyah, diisep, tapi dilepehkan, jangan dimakan kulitnya. Kulit siwak itu dikunyah, habis itu diisep. Agak masam memang, pedas. Cuman itu bagus katanya. Bagus buat perut. Diisep, habis itu dilepehkan kulit siwak. Jadi banyak sekali manfaat dalam memakai siwak. Sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ghazali, jangan tinggalkan siwak. Ketika mau ambil wudhu, Ustaz, bisa tidak kita gantikan sikat gigi dengan siwak? Bisa, asal diniatkan. Jadi misalkan sebelum wudhu atau habis mandi kita sikat gigi, niatkan pakai siwak. Bangun tidur misalkan, bangun tidur kita sikat gigi. Sebelum ke masjid, sikat gigi dulu. Jangan bangun tidur ke masjid, Masya Allah, belum sikat gigi 2 hari. Jangan, kasihan jamaah yang di masjid. Kasihan malaikat yang di masjid. Malaikat itu terganggu juga dengan bau yang datang. Jadi kalau ke masjid itu harus kita menggunakan pakaian yang wangi, badan kita juga bersih, bau mulut kita juga tidak ada, karena biar jamaah tidak terganggu, baik dari manusia atau dari bangsa malaikat. Nabi yang ngomong, kalau kalian ke masjid dalam keadaan bau, malaikat juga terganggu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasolatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Al-Imam Ghazali mengutip hadis dari Nabi bahwasannya salat menggunakan siwak itu lebih afdal daripada 70 kali salat tanpa siwak. Jadi kita ngamalkan sunnah kayu kecil ini, itu sholat kita dilipat gandakan sama Allah pahalanya 70 kali lipat. Nah, tadi tidak punya belum punya ini pakai ujung baju, jangan sampai lepas sunnah tadi. Biar pahala kita berlipat-lipat. Nah sekarang bayangkan kalau sholat yang wajib saja 5 kali 70 itu baru pahala dari siwak. Belum sholat sunnahnya, baru pahala dari siwak. Belum pahala yang lain. Banyak masih pahala dari kita siap-siap mau sholat di rumah sampai kita ke masjid, itu belambangan pahalanya. Allah berikan luar biasa pahala dari kita ke rumah, siap-siap di rumah sampai ke masjid untuk ibadah sholat, itu pahalanya banyak sekali. Dari siwak 70 kali lipat. Jadi Imam Ghazali meriwayatkan hadis dari Al-Imam Al-Humaidi bahwasannya salat menggunakan siwak lebih afdal 70 rakaat daripada salat tanpa siwak. Makanya dalam hadis Nabi menyebutkan, kalau aku tidak takut umatku terbebani, maka aku akan wajibkan pakai siwak di setiap wudhu dan di setiap sholat. Ada hadis itu. Jadi Nabi itu hampir mewajibkan. Nah, kalau wajib saro berarti hampir jadi rukun. Istilahnya berarti hampir jadi rukun sholat. Bahwasanya termasuk syarat sahnya sholat kita harus sholatnya itu menggunakan siwak. Kalau tidak pakai siwak, tidak sah sholatnya. Itu kan susah. Wudhu juga begitu. Hampir diwajibkan sama Nabi Muhammad. Wudhu sah kalau diawali dengan siwak. Tapi tidak jadi karena Nabi kasihan sama kita. Jadi sama Nabi. Cuman sunnahnya
tetap sangat disunnahkan menggunakan siwak. Terlebih lagi kata ulama, ketika kita mau hadir tadi kayak mau sholat berjamaah di masjid, mau baca Al-Quran, mau apa namanya duduk bareng-bareng di masjid, itu semua sangat dianjurkan untuk kita menggunakan siwak. Agar apa? Agar bau mulut ini hilang dari mulut kita. Thumma majlis lil wudu'i mustaqbilal kiblah. Kemudian kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, setelah kamu pakai siwak, ijlis lil wudu. Duduklah untuk ngambil wudu. Jadi kalau bisa wudu itu posisinya duduk. Itu kalau bisa. Ya. Karena memang apa namanya diriwayatkan atau dari kitab-kitab sejarah bahwasanya Nabi itu kalau ambil wudu posisinya duduk. Posisinya duduk. Kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sudah. Kayak kata beliau, duduklah untuk ambil wudu. Mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi tempat wudu itu afdolnya ngadep kiblat. Kalau toilet, tempat buang air kecil atau buang air besar, tidak boleh ngadep kiblat. Tapi kalau wudu, sunnah ngadep kiblat. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu posisi di masjid atau di rumah, bisa wudu untuk ngadep kiblat, maka ngadep kiblat biar dapat sunnah tersebut. Karena kan wudu ini apa namanya amalan yang mulia. Setiap amalan yang mulia disunnahkan untuk menghadap kiblat. Zikir sunnah ngadep kiblat, baca Al-Quran sunnah ngadep kiblat, belajar sunnah ngadep kiblat, sunnah ngadep kiblat. Yang wajib itu kan cuma sholat ngadep kiblat, sisanya sunnah. Di setiap apa namanya ketika mau ijab kabul, ini perlu nih penghulu nih. Harus tahu ketika pengantin dan walinya mau ijab kabul itu sunnah ngadep kiblat dua-duanya. Pengantinnya ngadep kiblat, walinya ngadep kiblat. Pengantinnya ngadep kiblat, walinya ngadep kiblat. Pas ijab kabul. Sunnah, bukan penghulunya yang ngadep kiblat. Penghulunya tidak apa-apa membelakangi kiblat. Ada pengantin, calon pengantin atau calon suami dan walinya itu yang sunnah untuk menghadap kiblat. Nah, jadi menghadap kiblat itu sunnah di setiap amalan yang mulia. Karena menghadap kiblat adalah termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita disunnahkan, dituntut untuk menghormati kiblat. Tidak disarankan atau dimakruhkan kita selonjoran kaki kita ngadep ke kiblat. Itu tidak dianjurkan. Makruh hukumnya. Ustadz, kita kan di pemulutan Ka'bah di Mekah, jauh nih. Cuman kan arahnya arah ke Ka'bah. Arahnya itu arah kita sholat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahnya itu disebutkan sama Allah di dalam Al-Qur'an. Makanya kita disunahkan untuk menghormati arah tersebut, yaitu arah kiblat. Jadi selonjoran itu makruh kalau ngadep ke kiblat, kakinya itu. Jadi kalau kita lagi capek di masjid, selonjoran, minggir atau kaki tadi miringkan, jangan pas nian telapak kaki ngadep ke kiblat, ke arah kiblat, karena kurang adab terhadap kiblat. Jadi disunahkan untuk menghormati kiblat. Dalam ibadah wudu sunnah sekali kita untuk menghadap kiblat. Tsumma majlis lil wudu'i mustaqbilal kiblati ala mawdhi'in murtafa'in
Kata beliau, duduklah di tempat yang agak tinggi. Biar apa? Kaila yusibaka rasyash. Agar kata beliau tidak terkena ke bajumu percikan air. Jangan sampai basah jadi begitu. Takutnya nanti selokan yang dibawa itu tercampur dengan najis. Akhirnya jadi mutanajis dong. Gitu kan? Nah, jadi kata beliau, kalau bisa wudhunya duduk dan duduknya ini agak tinggi sehingga percikan air tidak mengenai pakaian. Haji kok ini lihat ulama ketika menyebutkan adab-adab dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Semua mengarahkan kita kepada kebersihan. Jadi sunnah Nabi itu Pak, bersih. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi itu pasti hidupnya bersih. Pasti hidupnya sehat pasti. Makanya banyak dari orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, atau berteman dengan para muslimin. Dia perhatikan yang paling bersih itu orang Islam. Istilahnya sejorok-joroknya orang Islam itu kalau dibandingkan dengan mereka masih bersih. Bayangkan apalagi kita alhamdulillah orang Indonesia sehari mandi nak berapa kali. Ini musim panas pula lagi. Panas dikit bapak nyebur sugi. Panas dikit nyebur sugi. Panas dikit hilang kan kotoran. Belum lagi kita basuh muka, basuh tangan setiap wudhu minimal sehari 5 kali. Bagi yang sholat, kalau yang dah sholat, buru-buru wudhu, sholat beda aja itu. Wudhu 5 kali sehari. Yang pakai siwak berapa kali? Bayangkan 5 waktu gigi dia, mulut dia dibersihkan dengan siwak. Ini yang wajib nih. Belum yang sunnah, belum sikat giginya, bersih. Pakaiannya, tiap ke masjid, dia kotor, ganti, cuci, ganti itu. Nah, kayak Nabi, kenapa Nabi suka pakaian yang warna putih? Nabi punya baju warna hitam, warna merah, warna kuning, warna hijau. Ini warna-warna yang pernah dipakai sama Nabi Muhammad SAW. Tapi warna yang paling sering dipakai sama Nabi warna putih. Sunnah Nabi. Apalagi di hari Jumat kan begitu. Walaupun kita ada pakaian baru ini masih plastik belum dibuka, warnanya coklat misalkan, hitam, warna hijau. Ada pakaian putih bersih tapi tidak baru, udah dicuci, tetap kita afdal pakai yang warna putih. Ini jangan ngamboi sekalian, sekalian pamer sholat Jumat pakai baju baru, mereknya tidak dilepas pula, misalnya. Kadang-kadang ada yang begitu. Jangan Pak, pas majlis B ngamboi, jangan pas sholat Jumat, karena sholat Jumat itu sunnah sekali. Tidak pernah ada riwayat Nabi sholat Jumat pakai pakaian selain warna putih. Pakai warna putih terus. Jadi kenapa Nabi suka warna putih? Karena putih itu cepat kelihatan kalau kotor. Apalagi musim kemarau sekarang, baju putih. Pakai sekali langsung kotor. Aja itu. Pakai sekali majelis, paling banyak 2 kali majelis langsung kotor. Lagi musim kemarau kita di sini. Panasnya, keringatnya belum kan gitu. Langsung kelihatan kotor sehingga kita tidak mau pakai lagi, kita cuci. Berarti kan ganti baju itu. Nah, tidak bau. Berarti pakaian besok baru lagi, wangi lagi. Yang lusa. Oke, kenapa Nabi suka warna putih? Karena cepat kelihatan kalau kotor. Sehingga cepat dibersihkan, tidak bau. Itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita mau hidup sehat, mau hidup bersih, ikuti sunnah Nabi Muhammad. Ikuti sunnah Nabi. Tidak mungkin ada sunnah Nabi yang jorok, itu tidak mungkin. Apa misalkan yang banyak orang nganggap jorok sekarang ini, makan pakai nampan. Kadang ada orang kan yang jijikan. Makan bareng-bareng pakai nampan itu makan yang paling berkah, Pak. Ketika Nabi ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, makanan apa yang paling berkah? Yang paling baik?"
yang paling manfaat makanan ini, sehat. Kata Nabi, makanan maka surat fihil aidi. Makanan yang paling banyak tangannya kata Nabi. Artinya makin rame yang makan, makin banyak berkah yang turun. Satu nampan 3 orang, ada lagi satu nampan 5 orang, yang 5 lebih berkah. Di hadis lain Nabi sebutkan keberkahannya. Di antaranya kata Nabi, jatah dua porsi nih. 2 porsi untuk 2 orang. Itu kalau dimakan kata Nabi 3 orang cukup. Padahal jatahnya tadi kalau dipisah hanya untuk dua orang. Dimakan 3 orang cukup. Ta'amus salasah kafil arba'ah. Makanan jatah 3 orang, porsi 3 orang. Dimakan 4 orang cukup kata Nabi. Dan seterusnya, makanan porsi untuk 4 orang dimakan 5 orang pasti cukup kata Nabi, kenyang. Jadi keberkahan ketika makan bareng itu luar biasa. Nah, sekarang banyak orang atau ada sebagian orang yang ngerasa jijik. Yang ngerasa jijik ini karena tidak memahami sunnah Nabi ketika makan. Bukan hanya makan barengnya, Pak, sunnah Nabi. Senampan rame-rame. Nabi itu tidak pernah makan sendirian. Nabi tidak pernah makan sendirian. Makan bareng terus Nabi. Satu nampan, tidak pernah makan dewek. Kalau tidak sama istrinya, sama sahabat. Itu Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak sama istrinya, sama sahabat. Tidak ganti cerita Nabi makan dewean, ngelamun. Tapi sunnah Nabi yang harus kita perhatikan ketika makan. Sebelum makan, Nabi cuci tangan. Nah, itu. Makanya jadi kita boleh atau bagus kita makan nampanan bareng-bareng. Tapi perhatikan juga sunnah yang lain. Jangan tangan belum habis megang, nggak tahu megang apa, nasi datang langsung comot baik. Kasihan temennya. Tangan bapak itu. Tadi habis ini, habis itu, tidak dibasuh lagi. Akhirnya jijik kan? Nah itu bukan salah sunnah Nabi. Tapi salah orang yang ingin, judulnya ingin mengamalkan sunnah Nabi, tapi tidak sempurna. Sebelum makan, Nabi menganjurkan untuk cuci tangan. Nanti insya Allah bakal disebutkan sama Imam Ghazali, adab ketika makan. Pas sebelum makan, cuci tangan dulu. Jadi tangan bersih. Senampan, lihat semua, saling cuci tangan. Kan tidak jorok lagi akhirnya. Kemudian ketika makan, makan di nampan. Tidak boleh kita yang di sini nyomot makanan yang di sini. Tidak boleh. Jadi makanlah yang di depan kamu. Apalagi misalkan lauknya sama, lauknya di tengah. Dia pengen ngambil nasi temannya di situ, nyebrang, boleh. Nabi pernah makan sama Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Masih kecil waktu itu Abdullah bin Abbas, 10 tahun umurnya. Makan bareng. Abdullah bin Abbas ini tangannya nakal, nyomot dari sini, nyomot dari sini, masih kecil. Kata Nabi, wahai ya gulam, kul mimma yali. Wahai anak muda, kata Nabi, makan yang ada di hadapanmu. Itu sudah Nabi. Jadi ada etikanya dalam makan nampanan. Itu perlu kita pelajari, etika makan pakai nampan. Apalagi nak mulai bulan Maulid, banyak acara, perlu etika makan pakai nampan. Adab makan di nampan. Jadi harus makan di depan dulu. Ngerembet baru habis. Ngerembet lah istilahnya. Lain misalkan hidangan. Nampan terus lauknya di piring banyak. Lauk yang kita pengen ada di situ. Izin minta tolong lauk itu enggak apa-apa. Ini kalau lauknya di tengah di nampan sama. Posisi kita di sini, tidak boleh kita ngerobot ke situ. Sunnah Nabi. Kemudian setelah makan, sunnah Nabi untuk menghabiskan atau mengecup jari-jari tangan kita. Tapi jangan kecup jari itu tengah-tengah makan, Pak. Habis ngecup-ngecup, lanjut lagi makan. Tidak nafsu yang di depan tadi. Kenyang langsung. Kan banyak yang begitu. Amal sunnah Nabi, kecup-kecup, lanjut lagi. Lanjutlah, nak ngejual bekal kamu yang di situ. Tidak boleh.
Kapan kita sunnah ngecup tangan itu? Setelah kita tidak ada niat mau lanjut makan lagi. Selesai sudah. Baru kecup tangan. Jadi salah kadang pengamalan atau praktek mengamalkan sunnah Nabi. Sehingga orang mandangnya, jorok, jijik, gara-gara ngomong tadi. Hati-hati. Ini perlu dipublikasikan, perlu kita syiarkan. Jadi kecup-kecup tangan itu nanti setelah kita tidak ada niat mau makan lagi, udah kenyang, baru kita kecup tangan, langsung cuci tangan. Bukan kecup tangan lanjut makan, amalkan sunnah Nabi. Bukan begitu sunnah Nabi. Kalau Nabi, sahabat tidak mungkin jijik. Bahkan sahabat air liur Nabi, air udah Nabi saja sama sahabat direbutkan. Ya, tapi kalau kita, mau kasih Pak, kebanyakan kita udah bukan. Kan begitu. Jadi jangan salahkan sunnah Nabi-nya. Tapi terkadang orang yang mengamalkannya, maklumatnya, informasi yang dia terima setengah-setengah. Sehingga apa? Sehingga dalam pengamalannya tidak 100% sempurna. Setelah kecup tangan, baru cuci tangan. Cuci tangan sunnah. Jadi cuci sebelum makan, cuci tangan sebelum dan sesudah makan itu sunnah Nabi. Bahkan di dalam satu hadis Nabi mengancam bagi orang yang habis makan malam, tangannya tidak dibasuh, tidak bersih basuhnya, masih ada bau makanan di tangan. Kata Nabi, kalau dia lagi tidur, istilah dijilati sama jin, jangan salahkan kecuali dirinya, kata Nabi. Hati-hati, anak kita Pak, cucu kita, jangan habis makan macam-macam, itu langsung tidur, hati-hati. Ini ada sedikit ancaman dari Nabi. Yang habis makan, kemudian tidak bersih cuci tangannya, tidur, terjadi sesuatu, kata Nabi, jangan salahkan kecuali dirinya. Itu kan ancaman sedikit serem dari Nabi Muhammad SAW. Pakai sabun. Tidak mahal sabun sekarang. Pakai sabun. Ada sabun, ada kulit jeruk, pakai kulit jeruk. Apalagi makan, kita kan habis musim kurban nih, daging, Masya Allah. Daging minyak, cuci tangan. Setelah cuci tangan, baru nak salaman sama orang. Ini banyak ini. Di acara-acara, habis belum cuci tangan. Ustadz lewat salaman sama Ustadz. Ustadznya yang udah wangi tangannya, bau lagi. Jamaah salaman. Tidak kata ada. Tidak mempelajari etika baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu kita kembali kepada sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau disimpulkan semua, ternyata makan nampanan atau makan bareng itu tidak jijik, tidak jorok kalau mengikuti sunnah Nabi. Jadi tidak mungkin ada sunnah Nabi yang jorok atau yang menjijik, tidak mungkin. Ada praktek yang menjijikkan, itu berarti orangnya yang belum bisa mengamalkannya, belum sempurna, setengah-setengah mempraktekkannya. Kalau sunnah Nabi pasti sempurna, pasti sehat, pasti bersih. Karena Nabi manusia yang paling bersih. Oke, dalam wudhu aturannya ada kiblat, duduk, kemudian duduk di tempat. Ini kan semua sunnah Nabi. Tempatnya tinggi sedikit, biar baju kita tidak basah. Mungkin kalaupun tidak najis, baju basah tidak lama dipakai. Jadi biar bajunya tidak basah, tempat duduknya tinggi sedikit. Ini kan semua etika, sunnah, adab, akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qul bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini doanya. Jadi kalau kita ikuti prosesnya tadi berarti pakai siwak. Setelah pakai siwak baru duduk. Baru duduk untuk ambil wudhu. Ini pendapat sebagian ulama. Bahwasanya siwak itu proses atau amaliyah pertama yang dilakukan dalam ibadah wudhu. Siwak dulu, habis siwak baru mau mulai wudhu atau baru baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin
wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu doanya. Ya. Mengucap nama Allah, berlindung kepada Allah dari setan, ya, berlindung kepada Allah dari setan. Sudah baca doa ini, tsumma ghsil yadaika salasan. Nah, baru basuh dulu tangan 3 kali. Mulai proses wudu. Setelah siwak, baca doa tadi, baru basuh tangan 3 kali. Qabla an tudkhilahu ma'al ina. Sebelum kamu memasukkannya ke dalam wadah atau gentong air. Ini tentunya kalau kita wudunya bukan pakai keran. Kalau wudunya belum pakai keran. Jadi kalau wudu model orang dulu yang langsung dari gentong, itu tidak boleh bangun tidur, tangan belum dibasuh langsung dimasukkan ke gentong. Jangan. Takut ketika kita tidur, tangan ini terkena najis. Kita kan tidak tahu kita tidur, apa yang kita lakukan tangan kita. Kan hilang kendali kita. Kalau nempel najis dari tubuh kita ke tangan kita, dicelupkan ke air yang tidak sampai 2 kullah, maka airnya jadi air mutanajis. Makanya dalam hadis sangat jelas, Nabi melarang. Kata Nabi, kalau kalian tidur, kemudian mau wudhu, basuh dulu tangan kalian sebelum dimasukkan ke gentong. Nah, cuman ini tetap sunnah, walaupun bagi orang yang wudhunya tidak dari gentong, wudhunya dari keran, tetap sunnah pertama kali basuh tangan. Dan sunnah ini sangat ditekankan lagi untuk tadi yang wudhunya dari gentong. Sebelum memasukkan tanganmu ke gentong, kata Nabi, basuh dulu. Biar yakin tangan ini suci. Baru tangan tadi ngambil tempo atau tangan tadi masukkan jadi tempo, kan tangan bisa jadi tempo untuk wudhu. Jadi gayung misalkan masuk ke gentong, tidak masalah. Tapi yang wudhu di keran juga sunnah sebelum memulai basuh muka, basuh tangan, niat sunnah wudhu. Dan apa doanya? Ada doanya. Wa qul Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyukmi wal halakah. Minta kepada Allah keberkahan dan berlindung kepada Allah dari kebinasaan. Itu doanya, biar tangan ini berkah. Berkah ketika bergaul, berkah ketika transaksi, berkah ketika mencari nafkah yang halal, berkah ketika makan, berkah ketika semua beramal, gawe-gawenya mudah-mudahan berkah. Ini semua dimulai dari proses wudu. Jadi kalau kita ulang berarti pakai siwak, setelah pakai siwak duduk, setelah duduk baca doa sebelum basuh tangan, kemudian basuh tangan sunnah, setelah basuh tangan baru kita baca doa basuh tangan, ya Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Setelah itu baru nanti niat wudu. Insyaallah masalah niat wudu akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan taufik hidayah sehingga kita bisa terus menghadiri majlis ilmu, majlis berkah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.